Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di channel saya, Nirwan Pambudi. Akhirnya setelah sekian purnama baru sempet ngedit dan unggah konten. Nah, di video ini aku pengen share pengalaman liburan ke Jakarta bareng keluarga besar Mbah Suminah. Perjalanan ini dimulai dari stasiun balapan dan kita di sini berkumpul untuk persiapan naik kereta menuju ibu kota. Jakarta guys, ngomong libur. Kereta yang akan kita naiki adalah kereta Manahan Priority dengan jadwal keberangkatan pukul 10:30 malam. Biasanya sih itu jam-jam mapan tidur ya, namun terlihat wajah-wajah kami masih nampak berseri karena kita mau ada acara ini. Dan tumbenan banget ini si bocil Sein masih melek jam segini. Nah, sambil nunggu keretanya datang, kita dipersilahkan untuk masuk ke lounge-nya. Di sini kita bisa ngopi sambil nyemil-nyemil snack yang sudah disediakan PT KAI. Oh iya, agenda kali ini disponsori penuh oleh Mama Nini sekeluarga. Kami mendoakan semoga rezekinya terus mengalir dan memberikan berkah kebaikan. Akhirnya setelah beberapa saat, kereta Manahan yang kita tunggu-tunggu datang. Dan kita semua bergegas masuk ke dalam gerbong. BTW ini adalah momen pertamaku naik kereta Manahan Priority. Kesan pertama ketika kita masuk ke gerbongnya, itu langsung muncul nuansa elegan dan mewah dengan dominasi sentuhan kayu di sekeliling interiornya. Konfigurasi kursinya tersusun 2:2 dan gerbong ini dapat menampung penumpang sejumlah 26 orang. Berbagai fasilitas lainnya adalah kursinya cukup nyaman yang dapat di-reclining, hiburan audio video, colokan listrik, serta selimut yang disediakan di sini. Meski waktu pemberangkatan sudah termasuk larut malam, pramugari masih akan menyuguhkan snack dan makan berat untuk dapat langsung disantap atau disimpan buat besok. Selain itu juga ada minibar yang menyediakan makanan dan minuman untuk sekedar santai kalau kamu bosan di tempat duduk. Dan untuk toiletnya pun juga mendapat sentuhan apik. Didesain mirip toilet rumahan yang cukup nyaman untuk penumpang. Oke, berhubung sudah larut malam, kami pun tidur untuk saving energi buat besok. Setelah sekitar 7 jam perjalanan, kita pun tiba di stasiun Gambir. Dan suasana di Jakarta cukup cerah untuk menyambut pelancong yang dari luar datang ke sini. Setelah keluar dari gerbong kereta, kita beranjak turun untuk keluar dari stasiun dan bergegas langsung ke lokasi tujuan pertama. Nah, tujuan pertama kita adalah ke Ancol. Kita meluncur ke Ancol dengan menggunakan 2 mobil dari ojol dan perjalanan dari stasiun Gambir ke Ancol itu kira-kira memakan waktu 30 menit. Untuk masuk ke Ancol, kita dikenakan tiket per orangnya Rp35.000 dan kita turun di halte bis Warawiri Gerbang Timur. Nah, kita udah sampai di Ancol, terus ini kita posisinya nunggu Bobby buat datang ke sini. Kita ada di halte Warawiri di Gerbang Timur. Nanti kita rencananya habis ini mau keliling pakai bus transport gitu, terus habis itu kalau sudah buka baru masuk ke Ancolnya. Di sini kita disediakan fasilitas bus secara gratis. Bus itu bernama Bus Warawiri yang beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, akhirnya bis yang kita tunggu datang. Nah, kita coba untuk masuk bis Warawiri. Ya, Om. Ya, Warawiri ya. Wah. Air mancurnya. Tujuan pertama kita adalah makan. Dan setelah keliling dengan bus Warawiri, terlihat belum banyak yang buka. Maka akhirnya pilihan kita jatuh ke Solaria. Nah, kita udah sampai turun di Solaria. Kita mau makan sekalian sarapan sambil nunggu Silvertnya buka.
Ciri-ciri kasepuan. Ini ya. Ini teh anget ini ciri-ciri lansia. Habis kenyang, kita beranjak ke SeaWorld dengan jalan kaki. Hitung-hitung bakar lemak yang barusan masuk tadi ya. Hari ini kita mau ke SeaWorld. Sebelum ke SeaWorld kita mau ngantor Kak Indah ini, ya mau berangkat ke Kamboja. Sekitar 10-15 menit berjalan kaki menuju SeaWorld, kita pun sampai di kawasan pintu masuknya. Sebelum kita masuk, kita diwajibkan untuk menitipkan barang bawaan semacam makanan dan minuman di sebelah pintu akses masuknya. SeaWorld merupakan salah satu destinasi yang menarik dikunjungi ketika kita ke kawasan Ancol, Jakarta. Tempat ini berdiri sejak 1994, jadi udah cukup legend ya. Oh ya, wahana ini mulai buka dari jam 9 pagi ya guys. Di sini kita bisa melihat dan belajar pengetahuan dari berbagai macam biota laut dan air tawar. Ketika masuk, langsung terdapat banyak pilihan spot yang kita bisa jelajahi. Mulai dari zona air tawar, di sini terdapat akuarium dari sungai-sungai besar di dunia. Di antaranya ada arapaima raksasa, alligator gar, ikan bawal hitam, dan masih banyak lagi. Ada juga berbagai macam peninggalan ikan purba yang sudah diawetkan. Lokasinya ada di lantai 2 yang kita bisa akses dengan naik tangga. Salah satu yang jadi ikonik di tempat ini adalah terowongan bawah laut yang selalu bikin takjub. Terowongan ini namanya Antasena Tunnel. Ini merupakan kolam raksasa yang memiliki kapasitas 5.000 liter dan bisa menampung ratusan jenis biota laut seperti ikan pari, penyu, ikan sirip kuning, hiu, dan masih banyak lainnya. Terowongan ini memiliki panjang mencapai 85 meter. Sensasi ketika melewati spot ini adalah kita seakan berada di bawah laut dan di atas kita banyak ikan-ikan yang pada bersiuran mondar-mandir berenang dengan bebasnya. Lihat aja, si bocil sampai bengong karena saking bagusnya. Nah, setelah itu kita lanjut ke shark feeding. Ini tuh jadwalnya ada 2 kali kalau pas weekend, di jam 10 pagi sama jam 12.45 siang. Sementara kalau pas weekdays hanya sekali saja, di jam 3 sore. Ada itu makannya apa? Tadi kan aku nasi padang. Kalau nasi padang nanti yang makan sama pendoangnya, bukan ikannya. Menariknya di sini kita bisa lihat bagaimana ikan-ikannya termasuk hiu bisa pada jinak dan ngikutin aba-aba divernya yang lagi ngasih makan di dalam akuarium. Oh iya, akuarium ini masih nyambung jadi satu sama Antasena Tunnel tadi ya. Jadi masih satu kesatuan dengan kolam raksasa yang tadi. Setelah kurang lebih 2-3 jam di dalam berkenalan dan menikmati keindahan biota laut, kita cabut untuk lanjut check-in ke hotel. Oke, kita udah di jalan, terus kita mau OTW ke hotel. Hotel kita ada di kawasan Tamrin City. Nah, nanti semoga sampai sana sudah bisa early check-in karena kita mau segera istirahat dulu sebentar. Habis itu kita lanjut jalan keliling Jakarta lagi. Perjalanan dari SeaWorld ke hotel ditempuh sekitar 20-an menit dan waktu itu kondisi Jakarta lumayan longgar dan nggak begitu ramai. Oke, kita sudah sampai di hotel. Hotel kita di Amaris Hotel di kawasan Tamrin City. Ini dia hotelnya. Setelah selesai check-in, kita lanjut ke kamar hotel dan rehat sejenak untuk berikutnya lanjut cari makan di Grand Indonesia. Pilihan makanan kita jatuh pada rembulan resto. Jadi tempat ini merupakan rekomendasi dari Mr. Bobby dan berhubung kalau makan di situ harus dengan waiting list, maka Bobby, Mama Nini, dan Indah harus berangkat mendahului buat reservasi tempat dulu.
Karena kalau kita mau nungguin itu bisa 1-2 jam. Itu pun kalau jam biasa. Tapi kalau jam-jam makan atau peak season bisa lebih lama lagi. Alhamdulillah begitu kita sampai di restonya, kita langsung dapat tempat duduk dan langsung bisa order makanan. Pesan apa, Bu? Aku. Arek kok ono pesenane kok. Jadi ini 1, 2, 3 mau pesan semua? Tak pesen semua kita. Mantap. Nah, memang enak menurut. Memang enak ya. Ini apa? Nasi bakul telur asin Krakatau. Pedes ya berarti ya? Ya lumayan pedas. Terus? Hampir semua ini ada cabenya. Terus ada nasi bakul tongkol, asap, Nasi bakul ayam. bakul ayam. Terus kenapa rembulan ini sangat rame dan sampai waiting list tuh? Kalau aku tempatnya ya pertama ya. Tempatnya enak, nyaman. Harganya kalau di Jakarta ya ini masih terjangkau lah. Masih terjangkau. Masih terjangkau. Dan rasanya? Rasanya enak. Rasanya enak. Tempatnya enak, rasanya enak. Oh, oke. Jadi ini worth it lah ya. Tadi waiting list berarti nunggu berapa lama? Tadi nunggu setengah jam kali ya. Ya dari masuk tadi aku langsung ke sini kan. Nunggu setengah jam? Ya, 20 menit lah. 20 menit. Dan ini nggak buka cabang di kota lain ya? Cuma di sini? Sementara kayaknya baru di Jakarta. Gratis juga. Dengan mengusung jargon Indonesia Soul Food, jadi udah pasti restoran ini menyajikan makanan khas Indonesia dengan cita rasa enak dan mengemasnya menjadi versi lebih premium. Mulai dari nasi goreng, nasi bakar shirataki, soto betawi, iga bakar penyet, dan masih banyak lagi. Semuanya dengan plating cantik dengan rasa yang otentik. Kesan premium di sini diperkuat dengan sentuhan interior di setiap outletnya yang didominasi oleh aksen kayu dan memberikan kesan hangat dan bersahabat. 10/10 sih. Kita harus berterima kasih kepada sponsor. Kita shoot dulu sponsornya. Ini dia dulu. Terima kasih. Wes tenan, kalau makan di sini tak jamin pengalaman dan rasa dari menu makanan yang kamu pesen itu nggak kalah sama makanan khas dari daerah aslinya. Nah, setelah kenyang menghabiskan menu cita rasa Nusantara, kita langsung diajak Mamah Nini untuk nyicipin es teh jumbonya para sultan. Karena di Grand Indonesia ini nggak ada outletnya, jadi kita perlu jalan dulu ke Plaza Indonesia buat beli tehnya itu. Dari luar tokonya terlihat mencolok banget sih, karena kelihatan dominan shiny emas gitu. Di sini menyediakan ratusan jenis teh yang didatangkan dari berbagai negara dan tentunya dengan harga kantong sultan. Saat kita masuk, langsung disambut aroma teh bangsawan yang merasuk sampai ke paru-paru. Kira-kira bagaimana rasanya dan cara menyeduh yang benar kayak apa ya? Sebelum kita nyeduh, kita pilih dulu teh yang akan kita minum. Bagi yang pertama kali kesini, nggak perlu khawatir, karena kita bisa minta rekomendasi dari mbak-mbaknya untuk apa aja yang cocok buat first timer. Atau kalau nggak, juga bisa melihat penjelasan dari buku menunya. Kebetulan pas aku di situ antriannya cepet kok, dan bikinnya nggak lama. Nah, ini dia momen yang ditunggu saat menyeduh tehnya. Perhatiin ya, ini cara yang benar membuat teh ala sultan. Pertama, masukin daun tehnya ke dalam pot gelas yang sudah ada filternya. Setelah itu disiramkan air panas bersuhu 85-90 derajat Celcius. Unik ya, air panasnya dituang langsung dari selang. Filternya harus diputer-puter gitu, tujuannya untuk mempercepat ekstraksi tehnya ke air. Tapi nggak berhenti sampai situ. Tehnya yang udah diputer dan dikocok tadi masih perlu di-flash dengan cara dituang lagi ke gelas dan dibalikin lagi ke potnya. Setelah jadi, baru dituang ke dalam gelas yang temanya masih sama berwarna shiny emas gitu. Dari botol sampai dengan tempatnya dikemas mewah. Di dalamnya kita dapat gula batu yang dilengketin ke stick yang bisa langsung diaduk ke tehnya. Nah, kita coba minta review teh sultan ini kepada para Pak D dan Mbok D. Apa? Ini bisa buka enggak ini? Ini sih enggak ada. Udah ya,
Plastiknya bisa buka tangan. Ya. Oke, gimana? Rasanya B aja. Gimana dulu? Wah, rasanya rasa bayam. Ini mau beda ya. Nggak dia makan nih. Mana nih? Berarti kayak tata cara nih. Ya terus piye main timot tuh. Wow, rasanya ngandung seperti bunga-bunga gitu Pak. Ya. Sebulan 2 bulan kan udah dongker. Bunganya Iya. semerbak gitu loh rasanya. Iya. Sebulan 12 dongker ini kan teronggo 5 nih. Nah, setelah itu kita pulang dan kembali istirahat ke hotel. Oke, keesokan harinya kita persiapan buat balik ke Solo. Kita rencana mau cabut pulang ke Solo via stasiun Gambir naik kereta Manahan. Nih mereka udah siap buat pulang. Salim dulu. Salim dulu sama Om Bobby. Semua akan cabut ke Solo, sementara Bobby dan Indah tetap tinggal di Jakarta karena mereka masih lanjut dengan agendanya. Bye-bye. Ketemu di Solo lagi ya. Ketemu di Jakarta ya. Oke. Ketemu di Sumber. Pulang dulu ya, nanti. banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Supportnya. Bu, Yuk. sponsor kita. Wah, enggak. Sampai ketemu di Solo. Siap. Dadah dulu. Dadah Om Bobby. Dadah Om Tinda. Oke, kita cabut. Iya, terakhir. Dadah, kita pulang dulu. Dadah. Oke, kita jalan pulang ke Solo, OTW ke stasiun Gambir. Pas udah sampai stasiun Gambir, sambil nunggu keretanya kita datang, kita dipersilakan untuk transit dulu di lounge buat nunggu keretanya sambil nyemil. Setelah ada pemberitahuan dari stasiun bahwa keretanya sudah datang, kami pun bergegas menuju peron dan segera naik kereta. Kereta kami masih sama dengan waktu berangkat, yaitu Manahan Priority, namun kali ini penumpangnya berasa lebih ramai daripada perjalanan ke Jakarta kemarin. Ketika keretanya sudah jalan, gak lama kemudian pramugari kereta mulai keliling ngebagiin jatah snack makan siang. Nah, kita dapat snack dari KAI. Terus coba kita cek di dalamnya ada apa. Ada donat, terus roti apa nih ya? Seperti ini ada 2, terus yang panjang. Oke, mantap. Oke, kita dapat ada sayur, kemudian ada sambal, telur goreng, sama sapi lada hitam plus nasinya. Oke, kita santap ya. Terus kita mau makannya di minibar belakangnya. Yuk, mari. Dan setelah beberapa jam kami bertolak ke Jakarta, perut kami minta jatah untuk diisi lagi. Akhirnya aku ngajakin Bocil, Bojo, Laras, dan Oning untuk ke resto buat nyemil-nyemil dan sekedar membuang bosan. Kamu makan apa ya? Ini aku lagi makan cumi.
aku pilih yang keju pedas. Nah ini walaupun kita nggak pakai bubuk, ini udah pedas untuk kejunya. Dan untuk cangkinya tuh kuahnya juga creamy. Namanya juga keju ya. Kirain tuh cangki keju, ternyata kuahnya juga ikut creamy nih. Kalian bisa lihat ini enak, pedas. Terima kasih Mas Tuan. Dan akhirnya waktu menunjukkan pukul 18.15. Suara mbak-mbak pramugari sudah menginformasikan kalau kereta akan segera sampai di stasiun Balapan. Persiapan stasiun tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Oke teman-teman, jadi itulah trip kami selama di Jakarta. Terima kasih banyak kepada Mama Nini, Bobby, dan Indah buat fasilitas dan kesempatan buat ngajakin kami liburan ke Jakarta. Semoga diluaskan dan dilancarkan terus rezekinya ya. Sampai jumpa di trip vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.